Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Indonesia SIPF sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal memperingati 9 tahun terbitnya izin usaha. Apa saja yang sudah dicapai Indonesia SIPF selama 9 tahun terakhir? Kami sudah bersama dengan Direktur Utama Indonesia SIPF, Naro Tama Arianto. Selamat pagi, Pak Naro. Pagi Mbak Gladys, Ya, apa kabar Pak hari ini? alhamdulillah sehat Mbak, Selamat ya Pak, sudah 9 tahun. terima kasih Mbak. Ya, Pak, boleh diceritakan apa saja pencapaian sampai saat ini? 9 tahun, pencapaian tahun yang luar biasa nih. Ya, oke Mbak, terima kasih Mbak Gladys. Hingga Agustus kemarin Mbak, kita mungkin salah satu-satunya entitas yang mengelola dana perlindungan pemodal, yaitu dana industri yang digunakan untuk melindungi investor di pasar modal Indonesia. Kita per Agustus kemarin sudah mencapai 260 miliar plus dana cadangan kami 150 miliar sehingga kita mengelola dana perlindungan itu sebesar 410 miliar. Hal ini naik 10,24% dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Nah, ini kita pencapaian juga alhamdulillah per 2021 kemarin kita sudah diberikan mandat dan diberikan izin juga oleh OJK, kita menaikkan batasan maksimum ganti rugi, di mana sebelumnya di awal kita berdiri hanya 25 juta per masing-masing investor, Mhm. saat ini sudah mencapai 200 juta per investor. Jadi kalau kalau teman-teman kayak tahu LPS, kita juga seperti LPS, substansial kita melindungi hingga 200 juta rupiah per masing-masing investor di pasar modal Indonesia. Selain itu kita tahun lalu juga bersama dengan beberapa lembaga IPF global, kita menjadi salah satu inisiator untuk menyelenggarakan yang namanya IPF Global Forum atau Investor Protection Fund Global Forum. Forum ini digunakan untuk bertukar informasi, data maupun update terkait dengan perlindungan investor di seluruh dunia. Jadi sebelumnya tidak ada, tapi kita sebagai salah satunya sebagai inisiator di Global Forum tersebut. Selain itu, Mbak, kita juga sedang berinisiatif untuk memberikan perlindungan dengan menggunakan mekanisme syariah. Nah, ini semoga ke depannya ini kita bisa berhasil dan memberikan rasa aman, nyaman dengan tambahan mekanisme syariah untuk melindungi pasar modal yang syariah. Baik, Begitu, Mbak. Pak, apakah ada kebijakan-kebijakan strategis yang sedang dilakukan Indonesia SPF saat ini? Oke, tadi selain salah satu yang terkait dengan mekanisme perlindungan syariah, selain itu kita juga mengikuti perkembangan zaman ya Mbak Gladys ya. Kita sedang bersama-sama dengan pemegang saham kita yaitu SRO, BEI, KPI, dan KSEI. Dan bersama juga OJK kita sedang mengembangkan yang namanya e-claim atau elektronisasi di sisi klaim. Amit-amit nanti kalau di kemudian hari terjadi kasus, kita bisa fasilitasi klaim dari nasabah atau dari investor di pasar modal Indonesia dengan menggunakan iklim tersebut. Selain itu kami juga sedang mengupayakan perluasan mekanisme perlindungan kami yang ke arah reksadana. Ini juga sedang dalam tahap koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman di OJK maupun di BEI, KSI, dan KPEI. Ini untuk meningkatkan perlindungan utamanya kepada investor di pasar modal Indonesia. Wah, jadi ini ada target selanjutnya adalah kebijakan strategisnya untuk melindungi para nasabah begitu ya Pak. Boleh lebih detail soal terkait dengan bulan perlindungan investor. Apa keuntungannya bagi para investor? Oke, terima kasih Mbak Gladys. Jadi kebetulan nih Mbak, September ini kita berulang tahun ya. Kita tadi mungkin disebutkan di intro Mbak Gladys, ini 9 tahun kita diberikan izin usaha untuk memberikan perlindungan kepada investor di pasar modal Indonesia. Nah, kita dalam rangka ulang tahun tersebut, kita mengadakan yang namanya IPM atau Investor Protection Month. Kalau ada kita mengenal ada bulan inklusi, bulan menabung, atau bulan keuangan lainnya, kita coba menggaungkan yang namanya bulan proteksi perlindungan di investor pasar modal Indonesia.
Ada webinar, ada berbagai macam edukasi kita lakukan, kita berkolaborasi dengan OJK, dengan KSEI, KPI. Kemarin kita sudah lakukan, yaitu komitmen SRO, komitmen regulator dalam memberikan kepercayaan kepada investor di pasar modal Indonesia. Besok ada juga kita bersama-sama dengan KSEI, KPI, dan tentu saja Indonesia SIPF, kita juga akan coba melakukan webinar lagi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Selain itu, kita juga menyelenggarakan kompetisi. Ada beberapa kompetisi terkait dengan IPM ini. Bisa cek di website kita di www.indonesiasipf.co.id atau cek ke our IG atau Instagram kita di @indonesiasipf. Banyak hadiah menarik, kita bisa hadiah menarik kita, terutama kita bisa sama-sama belajar terkait dengan perlindungan investor di Singapura atau di SIAS. Nah, ini kita coba mengajak untuk ada kompetisi terkait dengan karya tulis, ada juga dengan terkait dengan TikTok Challenge, dan juga ada kita bersama-sama dengan KSEI kita menyelenggarakan namanya akses login KSEI untuk lebih mengawarenesskan teman-teman terkait dengan akses KSEI tersebut. Begitu Mbak Gladys. Wah, begitu banyak ya Pak partisipasi yang bisa dilakukan oleh banyak. nasabah. Nah ini tapi yang menarik adalah apa sih Pak hubungannya tadi Bapak sebutkan login akses KSEI dengan bulan perlindungan investor ini? Oke, bulan perlindungan ini kita manfaatkan momentum yang baik untuk memberitahukan, mengedukasikan, mensosialisasikan seluas-luasnya kepada para investor dan para calon investor di pasar modal Indonesia bahwa kita juga ada yang namanya sistem atau suatu mekanisme yang namanya akses login KSEI. Nah, kalau sedikit informasi, akses login KSEI itu adalah suatu platform yang disediakan untuk mempermudah kepada masyarakat untuk memonitoring efek-efeknya atau aset-asetnya di pasar modal Indonesia. Sehingga dari situ teman-teman bisa mengetahui, oh memang aset saya ada sekian, 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 dan di situ bisa mengetahui pergerakannya, sehingga teman-teman bisa memonitoring dari berbagai macam sekuritas atau berbagai macam aset terkait di pasar modal Indonesia. Jadi untuk tools monitoring yang kalau saya boleh bilang terintegrasi dan memudahkan bagi para masyarakat untuk mengetahui asetnya di pasar modal Indonesia. Seperti itu Mbak Gladys. Wah, secara garis besar memang ini tujuannya adalah memudahkan para investor ya untuk bisa memantau dan juga memastikan bagaimana aset mereka. Terakhir nih Pak, dengan singkat boleh dibagi dong tipsnya untuk para investor di bulan perlindungan ini. Bagaimana mereka? Kalau saya gampang Mbak, ada 3 dingin Mbak. Otak dingin, hati dingin, dan uang dingin Mbak. Jadi maksudnya apa? Otak dingin, kita ketahui produk apa yang kita akan beli. Jangan asal beli saja tanpa mengetahuinya. Hati dingin, nggak usah pakai nafsu ikut-ikutan. Oh kata orang ini beli sekarang besok naik. Jangan, pakai analisa yang mendalam. Dan yang pasti uang dingin. Uang dingin maksudnya apa? Bukan uang dapur, bukan uang kuliah anak atau uang sekolah anak. Gunakanlah uang yang disisihkan atau dialokasikan untuk berinvestasi. Demikian Mbak Gladys. Wah, luar biasa ya. Semoga 3 dingin ini bisa dipraktekkan dengan baik ya Pak ya. Pikiran dingin, hati dingin, dan juga yang pasti uang dinginnya bisa dikelola untuk investasi. Terima kasih Bapak Narotama Arianto, Direktur Utama Indonesia SIPF telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak. Sehat Mbak.